Sobat Visip, kembali lagi dengan saya Rini Handayani Siregar. Kali ini saya akan mewawancarai dua peserta dari pelatihan kemahiran hukum acara perdata dan pidana. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Istika Aprila Ivana. Kalau yang di sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Gabriela Evita Floriana Siombing. Dipanggilnya Vita. Kalau yang ini? Bisa dipanggil Cika. Oke, aku mau nanya dulu ke Cika ya. Pertanyaan pertama, bagaimana tuh pendapat Cika terhadap pelatihan kemarin selama 2 hari? Kalau dari saya sendiri mengenai pelatihan kemahiran, mungkin lebih kepada kita kan sebagai sarjana hukum gitu. Nah, itu merupakan bentuk kita belajar bagaimana cara kita bisa mengimplementasikan teori-teori hukum yang kita pelajari di dalam hukum beracara. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Mungkin bisa dari Gabriela. Kalau menurut saya sendiri, pelatihan kemarin itu sebagai salah satu penyokong ya, mengenai pengetahuan kita mengenai bagaimana beracara itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, sudah ada juga mata kuliah mengenai hukum acara itu tersebut kan. Jadi adanya itu juga sebagai salah satu penyokong juga, penambah ilmu lah gitu, dari orang-orang yang benar-benar berkompeten dan bisa dalam bidang hukum acara itu. Oke, sebelumnya aku mau nanya dulu, kalian udah ada MK ini belum, hukum acara perdata dan pidana? Untuk MK sendiri, saat ini di semester 4 itu kami mendapatkan MK hukum beracara, baik itu dari pidana, perdata, maupun di dalam PTUN itu sendiri, Haptun gitu. Kalau dari Vita sama ya? Sama. Oh, berarti kalian semesternya sama ya? Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, apa yang didapatkan atau apa yang dipelajari dari pelatihan selama 2 hari? Mungkin bisa dijelaskan dari yang pelatihan pertama itu apa saja yang didapatkan? Dari Cika dulu mungkin. Untuk pelatihan pertama itu kan kita membahas mengenai hukum acara perdata. Nah, kami membahas bagaimana sistematika persidangan ketika kita menangani perkara-perkara perdata. Sangat berbeda halnya dengan persidangan di dalam perkara pidana, di mana perdata sendiri itu kan mengenai jual beli, kemudian sengketa antar subjek hukum, misalnya dari individu ke individu. Makanya di perdata itu sendiri kami lebih kepada perkara persidangan seperti halnya membuat sebuah gugatan. Lalu pada terakhir itu kami membahas mengenai alur ketika pihak itu hadir bagaimana dan ketika pihak itu tidak hadir bagaimana. Mungkin itu yang kami dapat di dalam hukum acara perdata. Oke, mungkin dari Vita sendiri? Nah, kalau saya sedikit menambahkan aja ya, karena secara garis besar sama aja. Di situ juga kami lebih mengupas bagaimana sih sebenarnya surat kuasa dan surat gugatan. Memang kita udah diajari nih sama mata kuliah, tapi ini kan benar-benar kita diajari dan diberikan ilmu sama orang yang mengatasi dan turun langsung dalam kasus tersebut. Jadi di situ kita diberikan contoh seperti apa surat gugatan yang benar, surat kuasa, terus teknik-teknik persidangan, bagaimana cara duduk peserta juga itu kan ada diatur. Itu sih Kak. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Kesan dan pesan yang akan Cika sampaikan untuk pelatihan kemahiran acara perdata dan pidana ini? Mungkin untuk kesan dan pesannya sendiri, bahwasanya pelatihan ini sangat menyenangkan dan memberikan banyak pengetahuan, baik itu dari segi teori hukum beracara maupun sistematika dalam hukum beracara itu sendiri. Untuk pesannya mungkin bisa dapat diadakan lagi pelatihan-pelatihan yang seperti ini untuk dapat bisa mengimplementasikan teori hukum sehingga kita sebagai calon sarjana hukum dapat bisa mampu menjadi sarjana hukum yang lebih baik lagi gitu dalam beracara. Dari Vita? Oke, kesan saya yang pertama ya, adanya pelatihan ini bisa menjadi salah satu penyokong untuk menambah ilmu kami mengenai bagaimana sih secara detail hukum acara baik dalam perdata maupun pidana. Jadi ini bisa jadi menjadi salah satu ilmu juga ya, penambahan ilmu. Kemudian pesan saya ya, jangan bingung ya Bapak Ibu ya, kayak lebih gimana ya, lebih worth it gitu loh. Maksudnya
dalam segi materi bagus, tapi cuma ada beberapa itu yang kurang bagus, kayak misalnya keterlambatan waktu. Terus kalau menurut saya pribadi itu coba yang dikonsumsinya itu lebih dipermantap lagi gitu loh, jadi orangnya pun jadi lebih asik gitu. Kemudian dalam perubahan waktu tuh jangan terlalu mendadak, jadi makin banyak juga yang tertarik gitu. Tapi kan adanya pesan tuh kan untuk membangun ya. Kayaknya itu aja dari saya. Oh, oke. Itu berarti kesan dan pesan itu yang udah disampaikan Cika dan Vita, itu berarti sudah termasuk dari harapan ke depannya ya? Ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa aku tanyain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.